Banyak sobat para calon pengusaha laundry atau para pengusaha laundry pemula untuk memulai sebuah usaha laundry itu kita tidak perlu memikirkan usaha itu untuk yang lebih bagaimana supaya lebih mewah, terkecuali kita sudah punya atau sudah kita jamin bisa benar-benar ramai. Banyak sobat para calon pengusaha laundry atau para pengusaha laundry pemula sering bertanya, berapa sih seharusnya lahan yang dibutuhkan untuk usaha laundry ini? Mesin apa sih yang paling bagus dan awet untuk mencuci pakaian pelanggan? Setrika apa sih yang paling bagus untuk menyetrika pakaian laundry? Nah, banyak banget pertanyaan sobat. Sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi, untuk memulai usaha laundry ini kita tidak usah memikirkan peralatan atau lahan seluas apa. Cukup kita memulai hanya dengan secara sederhana saja dulu. Nah, terkecuali seperti yang saya katakan tadi, kita sudah jamin atau sudah kita pastikan bahwa itu akan rame, baru kita bisa mengusahakan peralatan yang bagus banget, lahan yang luas, baru pokoknya mesin yang paling bagus. Nah, tapi kalau seandainya belum kita jamin, jangan. Karena sobat, itu termasuk kita membuang-buang duit. Kenapa? Sudah mahal-mahal kita nyewa lahan, sudah mahal-mahal kita membeli mesin, tapi tidak sesuai sama tidak sesuai sama target yang kita inginkan. Karena bukan jarang ya, tapi sering atau banyak para pengusaha laundry yang sudah membuat usahanya begitu bagus banget tapi tidak sesuai. Nah, yang ujung-ujungnya banyak keluhan-keluhan para pengusaha laundry yang sudah melakukan hal seperti itu, menyesal. Ya, menyesal karena kenapa? Dia sudah mengeluarkan modal begitu banyak tapi pendapatannya tidak sesuai. Nah, makanya saya katakan tadi, mulai aja dulu yang sederhana saja, mesin yang murah. Nah, lahan seadanya aja, nggak usah luas-luas banget. 3 kali 3 meter juga lahan sudah cukup, yaitu satu pasang mesin baru rak, udah, sama meja setrika. Nggak usah istilahnya kita minta yang berlebih-lebih dulu. Nah, jadi tapi kalau sudah kita jamin memang usaha ini akan bakal maju, nggak masalah. Mau kita bikin luas lahannya 1 hektar, mesinnya 100 unit, nggak masalah. Yang penting udah kita jamin pelanggannya sudah pasti ada. Nah, itu sobat, sebenarnya sih kebanyakan ya usaha laundry ini kalau menurut saya memulainya harus dari yang sederhana saja. Nah, baru kalau kira-kira sudah mulai ada perkembangan dikit-dikit, baru kita ngambil mesin yang lebih besar kapasitasnya dan merek yang bagus, baru kita perbesar lahannya supaya bisa menambah mesin. Nah, karena sobat para pengusaha laundry yang udah senior atau sudah profesional itu, orang itu juga seperti itu. Dia mengembangkan usaha laundrynya sistem bertahap, bukannya secara langsung. Lain hal, dia istilahnya sudah punya modal dan sudah sebelum membuka usaha ini dia sudah membuat proposal ke
salah satu contohnya ke hotel, ke kampus-kampus atau yayasan. Nah, kalau sudah seperti itu cara kerjanya, berarti otomatis sudah terjamin pelanggannya. Nah, dia juga mau bikin peralatannya lebih bagus banget sudah bisa, karena dia awalnya sebelum buka dia sudah membuat proposal. Nah, jadi kalau seandainya kita belum membuat seperti contohnya seperti yang tadi itu, ya lebih baik kita memulainya yang dari yang sederhana. Gak usah sebenarnya kita dalam dunia salon ini gak usah muluk-muluk, gak usah banyak istilahnya kita keinginan kita, tapi sebenarnya keinginan kita itu susah dicapai. Nah, di sini sobat, yang perlu paling utama itu yaitu kesabarannya. Sabar, walaupun istilahnya alat kita sederhana, yang penting sabar. Nah, jadi itulah sobat, intinya kalau menurut saya usaha laundry itu ada baiknya kita lakukan dari yang sederhana saja dulu. Nah, yang istilahnya modalnya masih minim lah, bisa dikatakan minim. Nah, baru secara lambat laun nanti bisa kita kembangkan apa yang perlu kita tambah peralatannya, apa mesinnya kita perlu tambahin. Nah, itunya sobat, jangan istilahnya kita punya modal besar langsung ambil buka usahanya besar. Yang ada nanti ujung-ujungnya oper kontrak lah, ya kan, tutup lah, jual peralatan lah, ya ke situ jatuhnya. Karena kenapa? Pemasukannya tidak sesuai lagi. Nah, jadi ingat sobat, buka usaha laundry itu kita tidak bisa gegabah. Oke sobat, kira-kira sampai di sini dulu penjelasan saya kali ini, yaitu tentang pembahasan cara memulai usaha laundry. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.